A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur hari ini bisa menunaikan tugas pokok kita dalam hidup, yaitu beribadah. Ketika kita dengan ujian masing-masing tentunya masih diberikan oleh Allah ketergerak hati untuk bisa menunaikan tugas pokok hidup, yaitu terdorong untuk mau sholat, mau meninggalkan larangan-larangannya. Makin adalah sejatinya nikmat. Inilah sesungguhnya nikmat. Maka apa manusia kita mengucap alhamdulillah ketika masih tersadar untuk menutup aurat bagi yang kita semua muslimah, untuk kita semua bisa sholat, ya hal-hal yang baik bisa kita kerjakan. Tentunya itu adalah nikmat dan itulah sebab-sebab keselamatan jemaah sekalian. Jadi kalau Allah memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asar ini kita bertemu di waktu yang singkat. Jemaah sekalian, sebagaimana amanah yang disampaikan, saya akan menyampaikan topik-topik tentang keluarga, sehingga disebut dengan madrasah keluarga. Tentunya ini untuk nasihat diri saya khususnya dan kita bersama, karena kita menyadari di antara sekian topik keagamaan jemaah sekalian yang memang tidak ada khusus sekolahnya yang fokus untuk mengkaji dan mempelajarinya adalah tema ataupun sekolah tentang keluarga. Semua profesi kita hari ini kita bisa mengincar, kita sekolah di mana, ya, kita mau sarjana apa, ada jemaah sekalian, biaya-biayanya berapa, ada terukur. Alhamdulillah kesadaran hari ini sehingga banyak kita lebih bisa untuk mengambil ilmu tentang bab keluarga, meskipun itu sifatnya hanya kelas-kelas online dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan kesadaran betapa ilmu dalam keluarga itu adalah sangat penting. Kita sering mendengar bahwasanya orang yang menikah disebutkan Nabi SAW qad istakmala nisfad din, dia telah menyempurnakan separuh agama. Artinya urusan menikah itu adalah urusan yang sangat diperhatikan dalam urusan agama. Sehingga jemaah sekalian, ketika kita hari ini atau mungkin yang akan mempersiapkan atau yang belum, ya, maka fokusnya tidak sekedar sibuk dengan ibunya, acara di mana, tapi hari ini pernikahan di akhir zaman, keluarga di akhir zaman, sangat perlu sekali kita juga mempersiapkan terkait masalah ilmu. Konflik-konflik yang terjadi ini adalah bukan berarti manusia itu kalau sudah belajar gak ada konflik. Kita ini jamaah sekalian diciptakan oleh Allah berbeda antara laki dan perempuan. Allah berfirman ketika kelahirannya Maryam, ibunya menginginkan bayi laki-laki, tapi ternyata bayi itu perempuan, Maryam ternyata yang lahir. Allah katakan walaysa dzakaru kal unsa, laki itu gak akan pernah sama dengan perempuan. Dalam tafsir khusus membahas tentang masalah keluarga, itu ayat ini dibahas dari sisi perbedaan laki dan perempuan menurut perspektif Al-Quran. Ternyata ilmu tentang poin ini saja kalau kita fahami, maka bukan berarti gak akan ada benturan, gak akan ada konflik, tetapi minimal kita bisa mengurangi itu. Kalaupun ada, kita bisa meresponnya tetap dengan positif. Itulah kenapa jemaah sekalian, hari ini lantaran itu kita tidak mengkaji, maka sesungguhnya ketika konflik yang mungkin sejatinya biasa tapi berujung kepada dampak yang sangat kita khawatiri, yaitu sampai berujung kepada perpisahan dan sebagainya. Ditambah lagi jemaah sekalian, selain jauh daripada ilmu, ujian kita ini ya karena ada syaitan yang Allah telah menetapkan juga itu. Ujian ke kita datangnya dari internal ataupun eksternal, nyerang luar ataupun nyerang dalam. Allati yuwaswisu fi sudurin nas. Baik itu wujudnya kelihatan berupa manusia ataupun enggak kelihatan berupa jin, tapi punya kerjaan yang sama, yuwaswisu fi sudurin nas.
dulu pembesar-pembesarnya sudah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, janjinya la aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan manusia semuanya. Dan itu sudah dideklarasikan jamaah sekalian. Ya. Dan yang kedua jamaah sekalian, untuk bab keluarga, setan itu punya keinginan kuat yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Jadi gimana orang itu berpisah. Jadi pandangannya terkadang dibalik, Pak. Ketika belum halal kita sangat tertarik, tapi ketika sudah halal kita akhirnya tidak jadi tertarik, atau daya tarik kita kurang kepada lawan jenis yang halal tadi. Kalau belum halal kita ingin banget memilikinya. Dan itu juga termasuk bagaimana pengaruh syaitan membuat kita akhirnya gelisah dalam kehidupan. Ketika apalagi bertemu dengan konflik, tambah jadi dia manas-manasi, nipas-nipasi. Jadi sebabnya satu, karena kita jauh daripada ilmu tentang masalah ini di bab khusus keluarga. Yang kedua, karena syaitan yang juga bantu nipasin atau manas-manasin. Minimal dua itu yang pokok jamaah sekalian. Kalaupun ada tambahannya, maka itu berasal dari manusia yang berstatus mungkin seperti simbol kompor. Kompor itu ya kita cerita dikit nanti gimana dibumbui biar jadi, wah kalau gitu saya tak buang aja, kalau itu lah, macam-macam lah ucapannya, justru membelincir kan. Nah ini jadi circle itu juga bisa mempengaruhi, sehingga konflik yang awalnya biasa menjadi justru berkobar, api kecil tidak dipadamkan karena salah berkumpul, salah ngobrol, salah curhat, akhirnya justru malah kebakar, api membesar. Jamaah sekalian, pada sore hari ini di waktu yang singkat saya akan mengawali dari bab doa. Apa kaitannya doa dengan keluarga? Jamaah sekalian, di akhir zaman ini kita ini jamaah sekalian dengan pengakuan kita keterbatasan semuanya, maka di antara proteksi yang paling kuat agar kita selamat dari segala macam keburukan, baik keburukan untuk kita, pasangan kita, anak-anak kita, itu benteng paling kuatnya adalah di sisi doa. Di sisi doa. Maka berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ayat ini masyhur di telinga kita insyaallah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya baca sampai sepotong dulu. Jadi jemaah, ayat ini ayat keselamatan, Pak. Dan caranya Allah memberitahu kalau ingin selamat itu kita dulu yang harus kita perhatikan. Orang tua dulu. Siapa yang punya power dulu? Kalau di rumah tangga maka itu suami ataupun ayah. Dia dulu, Pak. Kalau pramugari biasanya mengingatkan saat pesawat mau terbang, untuk safety, mengingatkan tentang contoh memakai baju pelampung. Maka pasti diingatkan bahwasanya kita dulu orang tua. Ya kalau kita bawa anak kecil, ya apalagi itu yang masih di pangku, kita dulu yang harus kita pikirkan keselamatan. Ya, kita duluan. Nah, ini dalam bab keluarga jamaah sekalian, untuk doa sama. Kita mungkin berharap generasi kita baik, betul, Pak. Tapi jangan lupakan, baik itu juga harus diawali daripada diri kita dulu. Nah ini dalam keluarga ini jamaah sekalian, masalah terbesarnya ada dalam bab pemimpinnya. Dan inilah kita semua jamaah sekalian. Inilah power daripada seorang pemimpin ketika tidak dibarengi dengan ilmu, malah cenderung menjadi otoriter. Makanya Allah ngajari kita tentang Asmaul Husna, Pak. Allah itu aziz, perkasa. Tapi bersama aziz pasti adalah pada pasangannya yang enak kita dengar. Azizun Hakim, contoh. Allah itu punya power, simbolnya aziz, tapi Allah hakim, bijaksana. Kalau makhluk jamaah sekalian, power itu cenderung korup, mudah. Karena kita ini sudah punya seakan otoritas, kadang kita sering menggunakan otoritas itu pada yang nggak benar. Nah, kadang dalam skup kecil keluarga itu juga yang muncul, Pak. Harus nurut saya, tapi padahal hal yang sedang kita contohkan jelek. Gak boleh bantah ucapan saya, padahal ucapan kita mungkin tidak benar, gitu ya. Maka perbaikan itu mari kita kembali, kita titik beratkan kepada diri kita. Nah, dalam contoh redaksi doa, praktek wa anfusakum itu saya contohkan ya, yang sering kita baca. Contoh, minta ampun. Jamaah sekalian, kita mungkin kepada orang-orang yang kita cintai, kita sangat berharap mereka dapat ampunan Allah. Tapi Quran mengajarkan
minta ampun itu diawali dari diri. Rabbi firli dulu, Allahumma firli dulu, sebelum wali-walidayya, sebelum wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, sebelum minta ampun kan kepada yang lain, termasuk untuk anak-anak kita. Gini jamaah, kita sama-sama belajar nih. Biasanya doa itu kalau boleh kita petakan, ada doa urusan dunia, ada doa urusan akhirat. Urusan dunia jangan diremehkan, harus diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita membagi ini, terkadang justru untuk anak-anak kita banyak sekali doa-doa akhirat untuk mereka. Anakku nanti rajin ngaji, ya Allah, anakku nanti bisa lebih sukses, anakku rajin sholat. Doanya bagus-bagus Pak, terutama masalah urusan akhirat. Tapi tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua tidak mengawali permintaan baik itu untuk kita dulu Pak. Padahal ada kaidah kalau di Indonesia ini disebutkan, buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya, kita menginginkan buah yang bagus, tetapi pohonnya kita tidak. Bagaimana kita suburkan supaya berbuah yang manis, berbuah yang bagus. Quran itu menggambarkan jemaah sekalian, dunia keluarga itu seperti dunia pertanian. Istri, kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini ayat-ayat cerita setelah kutiba alaikumusiyam. Wanita kalian itu seperti sawah ladang bagi kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sesuka atau sekehendak kalian. Nah, kita nggak berbicara tentang bab kasur, tetapi di sini garis besarnya tekstual ayat menunjukkan kalimat perempuan itu seperti ladangnya, tanahnya. Nah, kita laki-laki sebagai petani buah di toko buah, jemaah sekalian, kita bisa mencaci karena kejutnya, karena jeleknya, ya dan sebagainya. Seakan-akan buah itu tahu-tahu keluar di toko itu. Padahal kecut, manis, asin itu, ya dia ditanamnya di mana? Siapa yang nanam? Ya di musim apa dia nanam? Semangka. Kalau dari luar daerah itu ciri khasnya besar-besar, ya besar-besar. Kemudian kalau dari daerah Kalsel itu juga besar. Kemudian ngapas, Pak. Ngapas itu ya kalau kita gigit tuh nggak crunchy, dia kayak busa gitu Pak. Airnya mungkin banyak, tapi nggak terlalu nyaman. Ya, kenapa? Karena ditanamnya di lahan gambut, banyak lahan-lahan gambut. Sementara daerah-daerah yang datarannya mungkin agak tinggi, tidak terlalu datar, biasanya nggak bisa terlalu besar, tapi bisa gendam, kita pukul tang gitu kan. Nah itu crunchy, semangka gitu. Ternyata dia tidak ujuk-ujuk begitu saja. Itu berangkat daripada tanahnya. Ada nggak bisa di tanah yang aturannya nggak maksimal? Oh, petaninya hebat mungkin, ya dia lulusan IPB terbaik contoh begitu. Maka dia membuatlah namanya rekayasa pertanian. Nah, ini nanti porsinya laki-laki sama sekali. Mungkin lahannya takdirnya nggak terlalu subur dalam tanda kutip ya, subur dalam artian bab ilmu ya, ini kaitannya dengan tadi. Oh, mencontohkan dia seperti ladang. Tapi gimana supaya buahnya manis? Nah, ada namanya rekayasa. Bagaimana dulu seseorang hilang sosok ibu, apa yang dilakukan? Banyak contohnya. Nanti di pertemuan kalian saya ingin contohkan beberapa kisah keluarga-keluarga di masa lalu. Kalau kehilangan sosok ayah, apa yang dilakukan? Oh, contoh Maryam, hilang sosok ayahnya itu Imran, maka dicarikanlah ayahnya, sang ibu kreatif. Gimana mencarikan guru yang saleh, dan itu adalah pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Kemudian si anak gadis ini diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Zakaria. Ya. Kemudian jemaah sekalian, banyak nanti contoh dalam sejarah bagaimana itu kita mengatasinya. Kita kembali. Jadi kebaikan itu berangkat dari, kalau tanaman tadi ya petaninya, kemudian tanahnya, perhatikan juga musim apa, musim hujan atau musim panas gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi rasa, bisa. Kalau apa namanya kita menerima begitu saja, tidak mau belajar ya sudah. Pokoknya kalau hujan begini agak hambar gitu ya. Kalau panas mungkin itulah manis atau begitu. Jamaah sekalian Allah muliakan, kalau orang bisa terus meningkatkan ilmu, maka hal yang aturannya ini nggak manis bisa tetap jadi manis. Ya, ilmu rekayasa pertanian. Orang tanam selada itu bisa dibuat rasanya. Kalau orang bule, ekspatriat, biasanya kalau beli lada dikerasain gini. Ya, salah satunya kalau agak getir-getir, itu suka dia untuk buat salad versi mereka.
Salad yang cocok itu yang ada getir-getirnya. Kalau kita yang nggak pahit Pak, seladanya untuk kita. Nah ini saya contohkan jemaah sekalian. Betapa terkadang tanaman yang sama, bibitnya sama, hasilnya bisa beda. Salah satunya tadi, kalau nggak tanahnya yang bisa mengaruhi, ya, maka petaninya. Nah, kita fokus hari ini di petani itu. Ku anfusakum itu kembalinya kepada kita semuanya. Anfusakum sebelum wa'alikum. Maka doa yang tadi saya contohkan, doa kebaikan itu yang untuk kita dulu, baru untuk anak-anak kita. Jangan membagi doa untuk kita urusan dunia, untuk anak kita urusan akhirat. Anakku rajin sholat, anakku rajin ngaji, anakku mau ngapal Quran, anakku pokoknya baik-baik akhirat semua Pak. Anakku soleh, penyejuk mata. Sementara kita nggak pernah berdoa untuk supaya rajin sholat. Padahal sholat itu jemaah sekalian mudah dikerjakan kalau ada yang dicontoh Pak. Guru mengerjakan di sekolah favorit yang mungkin telah kita masukkan anak kita ke sana. Akan tapi tidak ada teladan sholat di orang-orang dekatnya. Berat Pak. Mending alhamdulillah ada temen yang nyontoin, temen akrabnya sholat deh. Dia awalnya gak enak sama temennya, tapi akhirnya jadi kebiasaan karena sering diajak temennya. Tapi paling tidak ada orang-orang yang dilihatnya Pak, orang dekatnya. Padahal dalam konteks pendidikan itu 50% alokasi waktu itu di rumah, 25 sekolah, 25 lingkungan. Padahal intinya teladan itu berangkat dari rumah itu. Maka para nabi dahulu jemaah mengajari kita doa. Itu tidak hanya doa orang tua, itu doa dunia. Doa dunia itu gini, kalau orang tua itu minta umur panjang, sehat walafiat, rezeki lancar. Doanya orang tua bisa gitu Pak. Ya sehat walafiat, ya, umur panjang, itu. Lupa bahwa kita ini juga terfitnah dengan wanita. Kita ini terfitnah dengan harta. Kita juga bisa males sholat. Saya ingin contohkan beberapa redaksi doa ini bagian akhir. Ya, sampai contoh. Nabi di mana masa beliau bertugas ada penyimpangan orientasi seksual, yaitu kaum LGBT, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu khawatir Pak, anak-anaknya itu kena, karena anak-anaknya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kan yang diincar itu seperti itu, ya, yang diincar seperti itu di masa itu ya, di masa itu. Maka Nabi Yakub ngajari kita doa Pak. Doa ini salah satunya diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Nabi Lut alaihissalam, Rabbi najjini. Nah, ini menunjukkan saya dulu ya Allah, najjini, selamatkanlah aku, nih orang tua, wa ahli, dan keluargaku, mimma ya'malun, dari perilaku jelek yang mereka atau kaumku itu lakukan. Nah, doa ini jemaah sekalian bisa baca saat kita melihat penyimpangan apapun yang kita khawatir anak-anak kita kena. Contoh lihat berita trek-trekan, lihat berita narkoba, boleh lihat berita-berita yang gak enak nih. Mimmanya itu ditanam di kepala kita. Mimma itu min artinya ma apa-apa, apapun yang jelek yang barusan saya lihat ya Allah, lindungi saya, orang tua, kemudian wa ahli, dan keluarga saya. Ya, surat 26 ayat 169 doanya di situ. Pendek sekali. Robbi najjini, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah, orang tua. Nah, minta selamat duluan Pak. Barulah wa ahli, baru setelah itu selamatkanlah ahli keluarga. Ini satu waktu dalam kajian subuh Pak, ada jamaah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu Pak, setelah masa Covid itu, saya ingatnya Pak. Anaknya diterima di kuliah di Malang, anak cowok. Waktu itu ikut kajian subuh saya, bapaknya dan anaknya, sekaligus katanya berpamitan dengan saya ikut ngaji waktu itu. Subuh-subuh habis kajian beliau nyamperin saya dan mengatakan, Ustaz mohon doanya, ini besok berangkat ke Malang, yang diterima di Malang. Alhamdulillah. Apa Pak doanya Pak? Ya beliau rinci lah doa-doa itu ya. Kemudian Pak, kalau berkenan Pak, redaksinya saya ganti kita ya Allah selamatkanlah kita atau kami semua, saya, orang tua, anak saya. Salah satunya adalah beliau minta doa agar anaknya selamat dari fitnah wanita, supaya cepat lulus, enggak pacaran dulu. Meskipun itu belum ngerti hukum atau gimana, pokoknya intinya selamat dari fitnah wanita. Karena ini malah nanti ganggu kuliahnya atau apa, itu pikiran sang bapak. Saya katakan Pak, khusus ini juga ya kita minta agar kita juga selamat Pak. Nah, bapak ini dengan PD mengatakan kalau saya aman Ustaz.
Paman itu gimana? Ya anak-anak udah gede-gede katanya gitu ya kan. Kemudian saya sebelum bapak ini bercerita panjang, saya bilang, Pak, hari ini lawan jenis kita itu lebih tertarik sama laki-laki udah mapan, Pak. Terus ada mobilnya, bahkan sudah berubah, Pak, daripada yang belum punya mobil, belum punya rumah. Berarti ujian kita lebih gede loh, Pak. Iya loh. Masa kita bilang kalau saya aman, Ustaz? Ya, gak bisa, Pak. Kita juga berdoa, ya Allah selamatkanlah saya dulu dari fitnah lawan jenis ini. Saya tanya, Bapak kerja di mana? Beliau sebut nama perusahaan di daerah Batakan sana. Saya ingat betul itu. Wah, berarti di kantornya tuh laki semua, Pak. Wah, 65%, bahkan 70% perempuan, Ustaz. Nah, gini kok sama merasa aman gitu ya. Gimana ceritanya? Sama sering makan siang sama anaknya orang, gimana? Gimana? Ya nggak pulang ke rumah. Berarti kita juga perlu doa ini, Pak, gitu ya. Saya ingat betul peristiwa itu. Jadi beliau, Pak, anak saya doakan biar selamat dari fitnah perempuan. Pak, kita juga, Pak ya. Oh, kalau saya aman, waduh, luar biasa ya bilang. Ya perlu diluruskan segera ini. Alhamdulillah saya luruskan saat itu. Jadi ya saya doa, ya Allah selamatkanlah kami semua dari fitnah dunia, dari fitnah lawan jenis, dari fitnah harta. Ya saya sebut kita, alhamdulillah sepakat beliau ya kita, Pak. Berarti saya juga perlu. Nah ini jemaah sekalian. Jadi kalau berdoa itu persis contohlah redaksinya doa-doa nabi-nabi terdahulu. Jadi kita juga perlu selamat dulu sebelum anak-anak kita. Jadi, kita berpindah ke doanya Nabi Ibrahim nih terakhir. Saya contohkan dua saja doanya Nabi Ibrahim. Tadi doanya Nabi Lut. Nah itu bisa dipraktekkan saat kita semua tuh melihat hal-hal yang nggak bener ya di luar sana agar kita nggak kepengaruh dan anak-anak kita nggak terpengaruh. Doanya dipraktekkan. Robbi najini wa ahli mimma ya'malun. Mimma ya'malunya ditanam di kalau kita minta sama Allah mimma itu dari yang mana? Kalau di benak kita lihat habis berita narkoba, ya Allah selamatkan saya, anak saya dari narkoba itu. Mimma ya'malun, diniatkan di sini, Pak. Tapi maksudnya Anda ingin selamat dari yang mana itu? Perbuatan yang mana? Itu perilaku yang baru saya tonton tuh, Pak. Itu nggak benar, ya Allah selamatkan saya, anak saya. Itu doa yang Lut, Pak. Kita praktekkan surat 26 ayat 169. Nah, doa Nabi Ibrahim saya contohkan juga. Ini praktek ku anfusakum semua jemaah dalam keluarga. Saya contohkan dua ayat aja. Satu ayat 35 surat Ibrahim surat 14 ayatnya 35. Dan yang kedua masih di surat yang sama tapi loncat langsung ayat 40. Nah itu deretan doa semua. Cuma saya ambil contoh dua saja. Ayat yang ke-35 itu doa Nabi Ibrahim saat beliau meletakkan keluarganya di Mekah, Hajar dan Ismail waktu masih kecil sekali, masih bayi. Nah, beliau berdoa satu minta keamanan. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ini biasanya di poster 17-an rame. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Nah, contoh yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Masih di ayat yang sama, masih ayat 35 surat Ibrahim. Ya Allah, jauhkanlah saya. Jauhkanlah pula dari anak-anak saya penyembahan berhala. Maksudnya, beliau itu kan takut syirik. Anak-anaknya itu kena syirik karena bapak-bapaknya, mbah-mbahnya, kanan kirinya nyembah berhala semua. Makanya Allah memerintahkan beliau meletakkan keluarganya di sana agar selamat, agar selamat. Nah itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, beliau kemudian berdoa yang khawatir dari syirik itu bukan untuk anak saya saja, tapi saya pun juga khawatir saya kena syirik gitu. Maka orang tua berdoa dulu, ya Allah selamatkanlah saya, najini, ya Allah, ya selamatkanlah saya, jauhkanlah saya, dan juga anak-anak saya, anak budal asnam, ya, agar jangan sampai kami itu nyembah asnam. Asnam itu dari kata sonam, berhala. Nah itu beliau berdoa begitu, Pak. Jadi memang saya khawatir anak-anak nanti kalau saya meninggal, anak-anak nanti kepengaruh. Maka kita pun yang masih hidup potensi juga masih kepengaruh, Pak. Ini akhir zaman, banyak berdoa. Keluarga itu harus banyak berdoa. Contoh yang terakhir, sama doa Nabi Ibrahim, ini tentang sholat. Nah, tadi yang saya katakan kalau anak-anak rajin sholat, ya Allah. Dan kita lupa, kita pun juga perlu itu, Pak, tentang masalah sholat. Ya. Di ayat 40 di surat yang sama, surat Ibrahim. Berkata Ibrahim, bagaimana beliau berdoa? Ya Allah, Rabbij'alni muqimas shalah barulah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dulu menegakkan sholat. Kita semua, Pak. Karena kita contoh. Kita dulu yang minta supaya Allah memampukan saya bisa beribadah. Ya, barulah minta untuk anak-anak kita. Itu caranya. Jadi kita
Kita ingin ya Allah anak saya dekat dengan Al-Quran. Nah, kita lupa doa untuk kita nggak pernah berinteraksi dengan Quran kecuali mungkin Ramadan. Ya, maka kita berdoa Allah jadikan saya ini ahli Quran, begitu pun anak saya akrab dengan Quran. Nah, barulah anak-anak Pak. Jadi saya biasanya sepasang sama istri gitu ya. Allah jadikan saya, istri saya, kami ya Allah, anak-anak semua orang yang dekat dengan rumahnya Allah. Nah, doa yang baik semuanya sekarang kita rubah seperti itu Pak. Sampai minta rezeki lancar untuk diri sampean. Nah, biasanya kalau dunia kita. Tapi anak-anak kita nggak kita pernah doain supaya rezekinya lancar. Sehingga hari ini banyak orang tuanya dulu enak, sudah kerjanya bagus, anaknya susah cari kerja. Hari ini kita jarang praktek seperti itu. Ya, kita dulu sekolahnya mudah, sekarang anak sekolahnya sulit. Ya. Maka dalam bab ilmu, minta ilmu, kita minta pandai dari kita dan kita minta anak kita juga dipandaikan Allah. Kita minta sehat, kita juga sehat Pak. Kita minta pula anak kita, istri kita juga sehat. Jadi ini contoh bahwasanya doa ini kita nggak boleh egois Pak untuk keluarga ini. Jadi semua sepaket. Kenapa? Karena ini kita menghindari ada anggota keluarga kita yang memang mungkin khilaf untuk tidak berdoa. Karena mungkin nggak sadar jika dia nggak merasa butuh dengan penciptanya. Kita lah yang sadar ini doain Pak. Ya Allah jadikanlah istriku yang soleh. Ya Allah jadikan dia ahli sholat. Ya Allah jadikan saya menutup auratnya ya Allah. Berikan dia rasa malu yang lebih ya Allah. Nah, itu kita doain Pak. Dan awalnya dari diri kita. Jadikan saya itu punya rasa malu. Sehingga saya kalau berbuat dosa itu mikir ya Allah melek sana melek sini. Paling tidak saya punya rasa malu ya Allah. Barulah anak-anak saya, istri saya, keluarga saya buat mereka punya rasa malu. Sehingga dia tidak mau bermaksiat. Kalaupun ada godaan, mudah baliknya. Itu doanya semuanya Pak. Kita juga perlu, dzurriyyah kita juga perlu. Jadi jangan biasakan doa itu cuma aku. Ya Allah sehatkan saya. Ya Allah cukupkan rezeki saya. Ya Allah lancarkan anak-anaknya. Apalagi ada sudah berkeluarga, kita sudah mempunyai cucu. Doain ya Mas kalian. Jangan sampai kita cuma lancar rezeki anak-anak kita dihambat. Nah kita lah yang bantu doa. Karena tidak semua mereka mungkin punya kesadaran itu. Nah kita yang sudah tahu, kita lah yang mendoakan. Ini contoh amalan kecil jamaah sekalian, tapi kita bisa praktek dalam keluarga. Saya mengingatkan bahwasanya akhir zaman tidak ada benteng yang bisa menahan dari semua keburukan itu kecuali kuatnya doa-doa kita salah satunya. Ya doa itu silahul mukmin, dia senjatanya orang mukmin. Dan doa itu jamaah sekalian mukhul ibadah, puncaknya ibadah. Yang membuat seorang hamba dekat dengan Rabb-nya adalah seringnya dia atau tidaknya dia berdoa. Ya, sering berdoa maka Allah dekat dengannya. Seakan itu interaksi komunikasi. Kenapa sholat itu Allah suka dengan orang sholat? Karena sholat itu esensinya doa. Esensinya doa. Esensi sholat itu zikir. Meskipun ya jangan disalahartikan. Orang sholat tidak mau rukuk sujud, yang penting zikir. Nah, di zikir diterjemahkan bahasa Jawa iling. Ya saya sudah iling, sudah sholat ya. Nggak perlu takfir, itu juga salah memahaminya tekstual sekali ya. Itu Allah ingin menyebut esensinya sholat yang memang berzikir, berdoa. Maka posisi itulah sujud termasuk posisi sholat yang paling Allah suka, sujud. Kenapa? Karena disitulah kita suruh fasilu fihi doa. Jadi doa itu menyebabkan Allah sayang dengan kita Mas. Ya. Maka ini poinnya mudah bisa kita amalkan dari beberapa doa yang bisa sampaikan. Satu, saya ingat jadi doa Nabi Lut, yaitu di surat 26 surat Asy-Syu'ara ayat 169. Yang kedua, deretan doa-doa Nabi Ibrahim agar jauh kita dari kesyirikan, anak-anak kita jauh dari kesyirikan, surat Ibrahim ayat yang ke-35, supaya kita rajin ibadah, rajin sholat. Itu pun anak-anak kita, bukan hanya kita saja yang di masjid, tapi anak juga akrab dengan masjid. Maka bisa dipraktekkan itu surat Ibrahim ayat yang ke-40. Inilah contoh praktek anfusakum dalam bab doa. Bahwasanya kita harus anfusakum dulu, barulah wa'alaikum. Pakai pelampung kita dulu, barulah berikutnya yang ada bersama kita. Ya. Semoga bermanfaat jemaah sekalian apa yang saya bagi di sore hari ini. Semoga kebaikan Allah limpahkan untuk kita semua dan untuk keluarga kita, diberkahi Allah. Kemudian saya pun mengirimkan doa di bagian akhir. Semoga setiap urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit diberikan sehat, yang sedang sempit dilapangkan, yang sedang diuji diberi kesabaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa maafil batin. Wassalamualaikum Muhammad wa ala ali Muhammad. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Sampai bertemu kesempatan yang lain. Assalamualaikum